Masuk? Iya, silakan duduk di situ. Saya beresin ini dulu sebentar ya. Oke, udah kamu duduk aja situ. Nama kamu siapa? Oke, oke. Kamu udah tahu kan nama saya siapa? Oke, kalau gitu saya nggak perlu nyebutin nama saya lagi kan? Iya. Kamu lulusan mana? Ah? Dari mana? Sekali lagi dari mana? Ah, oke. Gak banyak yang bisa masuk ke sini dari universitas swasta kecil kayak gitu. Ya. Kualifikasi kamu pasti bagus banget ya. Sampai bisa mengalahkan lulusan top dari univ besar lain ya. Tapi well, untuk posisi seperti ini kayaknya lulusan mana itu gak penting gak sih? Ya, yang penting kan experience kamu. Artinya kalau kamu udah sampai sini, experience kamu bagus, cara kerja kamu bagus, ya kan? Atau mungkin kamu bayar orang biar bisa masuk sini sebagai asisten pribadi saya. Hah? Saya bercanda. Oke, udah beres. Oke, kalau gitu saya mau lihat wajah asisten pribadi saya seperti apa. Lo ini si cewek pojokan itu kan yang ada di SMA Negeri Pembangunan 3. Hah? Enggak, jangan bohong lo. Lihat mata gue. Lihat mata gue. Gue bilang, lihat mata gue. Lo si cewek pojokan itu kan? Bagus. Hari pertama dan lo udah berani bohong sama gue. Sama bos lo. Hebat ya lo. Hebat banget. Demi Tuhan, entah nasib buruk apa yang ada di depan gue sekarang. Sampai gue harus ketemu sama orang kayak lo lagi di sini. Sebagai asisten pribadi gue. Gila banget. Lo stalking gue ya jangan-jangan? Iya kan? Yakin gak? Yakin? Oke, gue percaya. Lagian gak mungkin juga lo mau ada urusan sama gue lagi kan? Hah? Gak mau kan lo? Secara historis kita di SMA gak begitu baik kan. Walaupun buat gue itu experience yang lucu, histori yang lucu banget sih. Gila ya nasib. Gak nyangka gue bisa ketemu lo lagi setelah I don't know, sekian tahun. Gue aja udah lupa kalau lo tuh hidup. Kalau gue pernah punya kenalan kayak lo. Kalau gue pernah sekelas sama lo. Tapi ternyata sekalinya gue bisa ngeliat muka lo lagi. Gue langsung bisa ngenalin ya. Apa iya? Lo sebegitu memorablenya di ingatan gue. Apa iya? Gila. Stres kayaknya gue sampai bisa bilang kayak gitu. Lo ada di pikiran gue. Well, anyway, gimana kabar lo sekarang? Baik. Jawab dong. Punya mulut kan? Jawab dong. Oh baik. That's good to know. Ya. Tapi lu serius cuma lulusan dari universitas swasta kecil kayak gitu? Tapi lu bisa masuk sebagai asisten pribadi gue.
Lu punya pengalaman apa aja emang? Kualifikasi lu tuh seperti apa sih? 2 tahun jadi eksekutif asisten. Perusahaan apa? Oh wow. Oh that's something. You've you've done well. Yeah. No, gue nggak baca CV lo. Nggak penting juga kan. Cuman kayaknya setelah ini gue harus ngilangin kebiasaan itu deh. Gue tadinya percaya sama orang-orang gue kira mereka bakal bawa seseorang yang lebih kompeten dan lebih bisa gue percaya. Tapi ternyata yang muncul malah lo. Gimana? Gue belum lihat dan belum tahu cara kerja lo. Jadi gue belum bisa ngejudge lo gitu. Soal lo kompeten atau enggak. Well, lo ada benarnya. Jadi, maksud lo punya kualifikasi yang cukup untuk atur semua kegiatan gua, laporan rapat board, draft email, etika komunikasi, semua itu yakin bisa lo lakuin. Dan banyak hal lainnya. Iya. Orang yang kayak lo yang dulu cuma bisa mojok sendiri di kelas, gak bisa ngomong, gak bisa punya teman, gak bisa ngebela diri lo sendiri, cuma bisa nangis kalau ada yang jahilin lo. Hah? Yakin bisa? Kenapa diem? Gak bisa jawab, hah? Gimana? Hah? Ngomong apa lo? Gimana? Lo gak datang ke sini buat gue rendahin. Lo dengerin perkataan gue. Lo itu udah rendah semenjak lo lahir. Ngerti? Oh no. Aduh. No. Gue minta maaf. Gue nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Astaga. Sorry, gue udah berlebihan. Tapi pertanyaan gue tetap berlaku. Apa lu bener bisa sanggup lakuin itu semua? Apa? Gak bisa. Loh, kenapa jadi gak bisa? Lu punya pengalaman kan? Kenapa jadi gak bisa? Lu mau resign? Hari pertama lu mau resign? Wow. Lu mau kemana? Lo gak bisa pergi sebelum gue berizin. Lo dengerin gue sekarang juga. Lo gak bisa pergi kemanapun selama gue gak berikan izin buat lo lakuin itu. Ngerti kan? Duduk. Gue bilang duduk. Lu gak mau gue bentak, ya kan? Bagus. Good girl. Gue ada pertanyaan buat lo. Tempat kerja lo yang dulu enak? Nyaman? Jawab. Punya mulut kan lo? Oke. Nyaman dan enak. Jadi lo happy aja kan kerja di sana? Gak ada masalah? Oke. Terus kenapa lo resign? Hah? Kenapa lo resign? Bisa jawab gak? Alasan pribadi. Ya, well, semua orang bisa resign semua mereka. Kalau mereka mau keluar tinggal keluar. Gak akan ada yang bisa stop mereka. Tapi yakin cuma karena alasan pribadi aja. Oke.
Well, ini, lu lihat gue sekarang. Lo tau ini apa? Iya ini, yang gue pegang. Pintar. Ini smartphone. Smartphone ini bisa gue pakai untuk nelpon seseorang. Yang mana seseorang itu bisa gue tanyakan informasi mengenai hal-hal yang dulu ada hubungannya dengan pekerjaan lo. Perusahaan yang lo tinggali dulu. Itu lagi di trajektori yang bagus. Gaji gak kurang, benefit banyak. Dan gue kenal dengan 1 atau 2 eksekutif yang ada di sana. I do, yeah. Kalau bukan karena lo ada masalah dengan perusahaan or anything else, artinya lo tolol. Mau ngelepas itu semua dan join ke perusahaan startup gue ya ini yang terhitung masih muda. Lo gak bisa bego-begoin gue. Dan lo gak akan pernah bisa. Baik dulu ataupun sekarang. Ngerti kan lo? Jadi gue tanya lagi. Apakah itu semua masalah pribadi? Atau bukan? Jawab dengan jujur. Bukan masalah pribadi. Oke. Dan lu pikir masalah yang lu lakuin di perusahaan dulu lo itu gak akan bisa di-trace. Gak akan bisa gue ambil informasinya. Gak akan bisa gue pertanyakan. Gue gak tahu HR siapa yang gagal screening lu atau memang dia mau kasih kesempatan aja buat lo. Tapi kalau lo keluar dari pintu itu, gue yakinin pada diri lo. Kalau lo gak akan bisa dapat kerja dengan level yang sama seperti sekarang lagi. Di waktu yang dekat ini atau mungkin 1 tahun ke depan. Lo mau itu? Lo mau kerja dengan jabatan yang lebih rendah? Dengan penghasilan yang lebih rendah? Iya. Mungkin lo nggak akan masalah dengan itu. Tapi gue punya pertanyaan. Gue tahu lo bukan dari keluarga yang berada. Keluarga lo biasa-biasa aja kan. Itu seingat gue. Iya gak sih? Terbukti dengan bagaimana lo kuliah di tempat lo yang dulu itu. Tempat lulus lo. Iya kan? Lo punya adik. Adik lo mungkin sekarang masih kuliah kan? Iya. Iya gak? Iya kan? Lo yang biayain. Terus keluarga lo gimana? Keluarga sehat? Sehat kan? Rumah lu juga udah lunas kan? Masih ada utang gak? Utang pribadi atau mungkin utang keluarga lo? Gimana? Bisa jawab itu semua gak? Kalau lo resign sekarang, keluarga lo, adik lo, diri lo, kesehatan keluarga lo, semuanya akan terganggu. Keluarga lo akan kesusahan. Itu yang lo mau. Itu yang lo mau. Lah, lo kebiasaan lo masih di bawah aja ya. Pakai nangis segala lagi. Masih cengeng aja lo. Jadi ini experience 2 tahun yang lo dapat dari perusahaan yang hire lo dulu. Oke, gue minta maaf. Gue mungkin udah nge-focus lo terlalu jauh ya. Gue minta maaf. Udah jangan nangis. Jelek muka lo. Nih. Hapus air mata lo. Ya ini ambil. Lo pakai sekarang. Gak perlu gue ajarin kan. Gak perlu gue yang usap air mata lo itu kan. Oke. Lo gak usah balikin ya. Itu buat lo. Dan juga nih. Minum dulu. Kalau lo keluar nanti dan dalam keadaan nangis, gue bisa dikira ngapa-ngapain lo. Gue nggak mau itu. Biar di sini ada CCTV juga yang bisa bikin
gue terbukti gak bersalah ya, gue gak perlu lah dapat masalah aneh-aneh karena lo. Ya, lo bisa kerja sama gue bakal terima lo. Apa? Kenapa lo kaget? Enggak. Gue nggak butuh orang buat gue bully. Enggak, gue minta maaf. Well, gue belajar banyak hal beberapa tahun ini. Gue tahu gue punya kebiasaan buruk waktu gue SMA dan waktu gue kuliah. Tapi gue mencoba untuk belajar untuk suppress hal itu dan untuk menjadi ya orang yang lebih baik. Apalagi gue sedang memimpin suatu perusahaan, ya kan. Satu langkah salah, well, stok kita bisa kacau nanti. So, kalau lu mau gue minta maaf soal apa yang terjadi dahulu, gue minta maaf. Kalau kerja sekarang, well, semuanya akan berjalan profesional. Hah? Nah, lu ketawa? Lu ketawa kenapa? Wah, udah gila nih orang. Hah? Lu bilang gue apa? Gue gak denger. Lu bilang gue apa? Gue anjing. Lu nyebut gue anjing. Gue punya taring ya lo sekarang. Seharusnya gue gak minta maaf tadi, jangan-jangan ya. Lu gak butuh belas kasihan gue. Bullshit. Dengerin gue ya. Lu butuh pekerjaan ini. Lu butuh gue. Apa yang gue bilang tadi itu bukan omong kosong. Lu pikir gue gak tahu market employee sekarang kayak gimana? Hah? Lu pikir gue gak tahu? Gini ya. Gue lagi butuh asisten. Dalam beberapa bulan aja, gue bakal sibuk banget. Kalau gue harus screening lagi, kalau gue harus interview orang lagi, gue harus nanya orang lagi, gue harus hire orang lagi. Itu gue ngebuang-buang resource, buang-buang waktu. In a way gue juga butuh lo. Semua ini gak harusnya terjadi seperti ini. Gue minta maaf. Gue sedikit, well, nostalgia aja. Jadi, lu gak akan kemana-mana dan lu bakal kerja di sini. Karena gue yang bilang. Kan seperti yang gue bilang. Lu gak akan bisa kemana-mana. Atau lu gak akan bisa keluar dari sini kalau gue gak izinin. Karena gue bos lo. Lo asisten gue. You will do as I say. You will obey me. Understand that? Hey, lihat mata gue. Lo ngerti kan? Gue gak akan apa-apain lo, tenang aja. Gue gak akan bully lo, gue gak akan degrade you, no. Gue gak akan lakuin itu. Percaya sama gue. Gue cuma jujur penasaran aja sama lo. Udah lama kita gak ketemu. Kita punya history bareng. Kalau kita bisa kerja bareng, kenapa enggak? Mungkin lo udah berubah jadi seorang yang lebih kompeten. Dan gue senang bisa dapat orang yang kompeten. Dan gue, lo cantik juga ternyata ya. Kalau gue punya asisten cantik seperti lo, om-om bapak-bapak yang keras kepala, yang susah dikasih taunya kalau gue ada schedule dan yang lain-lain, mereka bakal luluh sama lo. So, gue butuh lo buat kelihatan cantik dan bekerja dengan kompeten. Bisa kan? Gue naikin gaji lo 2 kali lipat. Masih gak mau? Gue bisa. Dan gue akan lakuin. Cuma buat lo. Karena lo akan jadi milik gue. Lo akan ikut kemanapun gue pergi. Lo akan catat apapun yang gue bisa catat. I own you.
And I think I love that. Gimana? Apa sih yang harus dipikirin lagi? Lu butuh ini kan? Ya udah. Lo tahu lu butuh, gak usah jual mahal deh. Lo tahu lu butuh, dan lu bakal suka di sini. Oke. Untuk sekarang, well, gue cuma manggil lo sebenarnya pengen interview pribadi aja. Lo kerja start besok. Sekarang lo istirahat, lo pulang. Nanti ada staff gue yang bakal ngechat lo. Di situ bakal ada apa-apa saja kebutuhan yang gue butuhin. Oke. Ya udah, lo boleh keluar sekarang. Kenapa diri aja keluar udah? Masih lucu ya ternyata. Ya udah, silakan. Namanya takdir gak ada yang tahu.